bagimu negeri jiwa raga kami. Ini lirik, ini derap jiwa, ini sumpah setia bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh tanpa kecuali. Bung, saudara-saudara, terima kasih. Kita baiknya membahas Bung Karno, Pak Hugeng, dan mungkin Pak Harto. Ini membahas karakter para tokoh, dan komitmen Bung, komitmen tokoh-tokoh kita. Ini begini Bung, pada suatu hari Pak Hugeng dipanggil oleh Bung Karno ke istana. Oh, Pak Hugeng datang. Bung. Dan beliau melihat kok dari ruangan situ banyak sekali perempuan-perempuan keluar dari ruang itu, dan terakhir Bung Karno. Oh, jadi Pak Hugeng tidak lama nunggu Bung Karno keluar. Pak Hugeng itu nanya, Bung, ada apa itu Pak? Kok banyak sekali perempuan-perempuan? Bung Karno bilang, ini Geng, ide dasar dari pertemuan tadi itu menekankan suatu gagasan. Kalau perempuan di suatu masyarakat baik, maka masyarakatnya baik. Jadi baik buruknya masyarakat tergantung perempuannya. Nah, begitu Bung. Saya ingat waktu itu saya membaca-baca. Saya belum SMP, masih SD. Itu selalu ada tulisan, baik buruknya masyarakat tergantung pada perempuannya. Kalau perempuannya baik, masyarakat baik. Ya begitu. Saya nggak begitu mengerti dalil itu dibangun di atas landasan apa. Tapi Pak Hugeng bertanya, Bung, lah Bapak ngurus keluarga aja nggak bisa. Kok mau ngurus perempuan sebanyak gitu? Wah, ya jangan begitu, Geng. Jangan begitu, Geng. Saya kan presiden. Paling tidak kan saya itu memberilah sesuatu wawasan dasar tentang tata kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan perempuan. Ya presiden begitu. Nah, dikritik begitu, Bung Karno itu tidak marah, Bung. Bung Karno tidak marah sama Pak Hugeng. Ya begitu. Tidak marah, tidak ada dengki dan sejenisnya. Ya begitu. Bung Karno dekat dengan Pak Hugeng. Bung Karno dekat dengan Bang Ali. Oh, Pak Hugeng dan Bang Ali itu tergolong yang disayang oleh Bung Karno. Karena mereka itu pemimpin-pemimpin yang karakternya itu menandakan pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat, pemimpin yang kuat, yang berpengaruh, tegas, jujur. Wah, Bung Karno menyukai tokoh-tokoh macam gitu. Tapi kalau Pak Harto, kisahnya Pak Hugeng itu di rumah menunggu seorang teman
temannya mau datang ke rumah. Ditunggu berjam-jam, nggak datang. Akhirnya Pak Hugeng keluar rumah, nyopir sendiri. Tiba-tiba di mobilnya, telepon berdering. Dan diangkat. Diangkat oleh Pak Hugeng. Halo, ini siapa? Oh ini Soeharto mas. Apa? Jawab Pak Hugeng. Asu, bajingan kamu ya. Wah, gitu. Yang di seberang sana menjawab, Bung. Kita bisa bayangin. Asu, bajingan. Loh ini apa mas? Kok ada ngamuk-ngamuk? Saya tunggu, nggak datang-datang. Loh siapa yang ditunggu? Ini dari Cendana. Wih, Bung, yuk bayangkan, Bung. Sudah dikata-katain begitu, ternyata ini Soeharto dari Cendana. Kawan Pak Hugeng itu namanya juga Soeharto, Bung. Sama-sama nama Soeharto. Tapi yang ini nih Soeharto Cendana, nih presiden. Nah, terus Pak Hugeng bilang, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf, saya ini sedang menunggu teman saya, namanya Soeharto juga. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya tunggu sini ya, datang sini. Oh iya Pak, tapi saya minta maaf. Kan sudah dimaafkan. Enggak Pak, ini minta maaf yang kedua. Saya ini hanya pakai kaos dan pakai sendal. Jadi kurang pantas menghadap Bapak. Ya sudah apa-apa. Enggak apa-apa. Intinya tiba di Cendana, Presiden Soeharto meminta Pak Hugeng supaya jangan keras-keras terhadap Roby Cahyadi. Roby Cahyadi itu seorang penyelundup waktu itu, Bung. Penyelundup mobil. Pak Hugeng ya langsung ngomongnya, wah enggak bisa Pak, kami ini sudah punya protap yang tegas, jelas kepada Pak Harto itu, Bung. Oh ya kalau gitu tolong kejaksaan. Kejaksaan juga enggak bisa Pak, enggak bisa kejaksaan. Nah, gitu. Kami ini kerja, punya jaringan, kesamaan kerja, membuat suatu aturan bersama yang tegas. Nah, yang begitu, Bung. Pak Harto, ya kalau Pak Harto marah, Bung, Pak Harto marah dibegitukan. Beda sama Bung Karno tadi. Bung Karno dikritik gitu ya enggak apa-apa. Nah, ini kemudian Pak Hugeng di rumah. Pak Hugeng di rumah, ya rumah dinas. Itu ada tamu. Tamunya ditanya sama bagian piket. Oh, siapa namanya? Saya temannya SMA. Nanti dia sudah tahu gitu. Wah, jadi masalah. Jadi masalah itu. Dibilang Pak Kapolri sedang tidak ada, sedang ada urusan. Wah, harus ngeyel itu, tamunya itu ngeyel, tidak mau diatur begitu, Bung. Lalu keras sama keras. Tiba-tiba Pak Hugeng keluar, nampak dari jendela. Tamu ini bilang, itu dia ada. Saya mohon Pak Hugeng mendengar suaranya orang itu, lalu dipanggil. Tukang piket itu ya sudah suruh kemari. Tukang piket mengantarkan sampai di dekat Pak Hugeng. Apa Bung kata-kata yang keluar pertama kali dari temennya itu? Temen SMA. Begitu Pak Hugeng sudah melihat dan dia sudah dekat Pak Hugeng, dia bilang, asu kowe jadi polisi tenan.
kamu ternyata jadi Kapolri tenan gitu. Bung, begitu. Kata asu bagi Pak Hugeng itu tidak ada masalah. Karena dalam persahabatan dengan sesama teman ini, Bung, sesama teman, kata asu itu tidak berarti anjing. Tapi Pak polisi, tukang piket tadi, kan kaget. Lah ini bosnya Kapolri, kok dibilang asu? Ya tapi itu Pak Hugeng tahu, asu itu bukan kata makian. Asu itu tanda sayang. Kalau seorang teman lama sekali tidak ketemu, itu memang biasa. Tanya aja sama Butet. Nih, Butet ya, Anda tahu kan, Butet. Itu kalau ngomong-ngomongannya ya begitu. Asu kowe, asu tenan. Dan itu tidak menyinggung. Tidak menyinggung. Sama sekali tidak menyinggung. Asu bukan kata makian. Asu itu ungkapan kedekatan, ungkapan persahabatan, ungkapan bahwa kita punya kesamaan cara mengucapkan, cara melahirkan isi hati ketika ada sesuatu, ya barangkali udah lama nggak ketemu, kelihatan sehat, apalagi ada berita dia naik pangkat dan sebagainya, dia bilang asu tenan. Dan begitulah Bung. Asu tenan. Jadi begitu saya menggarisbawahi karakter Pak Hugeng. Karakter Bung. Karakter Pak Hugeng itu pemimpin belak-belakan, terbuka terhadap siapa saja. Jadi watak seperti itu ternyata juga menandai keistimewaan seorang pemimpin. Gitu, Bung. Seorang pemimpin itu ya janganlah begitu ketemu itu orang mundu-mundu lalu apalagi nyium tangan. Janganlah ungkapan seorang pemimpin itu selalu formal, mencereng, menakutkan. Ndak, Bung, kalau seperti Pak Hugeng ya enggak ada menakutkan. Bung Karno juga enggak menakutkan, Bung. Tidak menakutkan. Tampilannya terbuka, senyum, dan ngomong. Dan bahasa-bahasa yang ya begitu. Ya Bung Karno. Ya begitu Pak Hugeng. Tapi sekarang ini Pak Hugeng, Bung Karno, Pak Harto, nah gitu Bung. 3 karakter pemimpin dan 3 corak kepemimpinan. 3 corak kepemimpinan. Pak Hugeng yang disayang sama Bung Karno itu, belak-belakan orangnya. Dan Anda tahu, kita semuanya tahu Bung, kita ini sedang mendambakan pemimpin, mendambakan pemimpin nasional. Pemimpin yang punya watak dan punya corak kepemimpinan, watak yang terbuka, watak ya ketawa-ketawa tapi bukan cengengesan, tidak berarti gampang belok-belokkan, gampang dipengaruh. Pemimpin ketawa sedikit uraan atau banyak ya uraan, tapi memimpin dan mewujudkan kepemimpinannya. Bung Ahok ya uraan sekali, tapi kerja dasar mandat kerakyatan dijaga. Pak Hugeng lempeng, Bung. Pak Hugeng itu lempeng lurus. Waktu jadi Kapolri, itu ada orang Cina yang menyelenggarakan perjudian di Medan. Namanya itu Hao Ging. Kurang ajar. Hao Ging supaya kelihatan Pak Hugeng. Sehingga kalau ada apa-apa katanya judi ini tidak ada masalah karena sudah diizinkan oleh Pak Hugeng. Nah, orang kan
mendengarnya diizinkan oleh Pak Hugeng. Pak Hugeng Kapolri, jadi perjudian yang diadakan, yang dibandari, yang dipimpin, yang dimodali, yang dikembangkan, judi sebagai bisnis, itu oleh Hugeng. Hugeng di Pak Hugeng manggil Kapolda supaya mencabut namanya. Yo Pak Kapolda bilang Pak, beliau itu mendapat nama itu dari pengadilan. Saya tidak peduli, entah dari pengadilan entah apa, suruh ganti nama. Ganti nama. Cepat. Dan Pak Kapolri, kalau tidak salah itu Pak Widodo Budidarmo. Beliau menjadi Kapolda di Medan, Pak Hugeng jadi Kapolri. Ya Hugeng ya ganti nama, Bung. Ya begini, Bung, sikap pemimpin. Tegas, tidak bisa main-main. Nama entah Hugeng, entah apa. Tapi itu ingin mengkorup nama Pak Hugeng dan dipakai untuk dunia bisnis perjudian. Wah, itu mengerikan. Pak Hugeng tidak peduli. Teguh, tegas, wibawa. Ganti nama. Saya tidak peduli. Dan kita ketawa, Bung, mendengar beliau minta, pokoknya suruh ganti nama, aku tidak peduli. Ya ganti nama, Bung. Ganti nama. Seorang pemimpin cuma menginstruksikan seseorang berganti nama, itu sudah dalam arti yang sangat tegas, menjaga tegaknya hukum, menjaga jangan sampai perjudian begitu merajalela di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, merugikan tatanan sosial kemasyarakatan kita. Ganti nama, ganti nama. Begitu pemimpin, Bung. Kayaknya kita ini pengen punya pemimpin yang begitu, punya ketua KPK yang begitu, punya ketua kejaksaan, jadi jaksa agung yang begitu, punya ketua polisi begitu, ketua, punya yang begitu, dambaan kita, impian kita tentang kepemimpinan seperti itu. Bung, apakah Pak Ganjar seperti itu? Mungkin begini, Bung, jawabannya, Bung. Tidak uraan, Pak Ganjar tidak uraan, tapi mengenai teguh, tegas, berani, berwibawa, punya pengaruh besar. Iya, Pak Ganjar pun begitu. Begini, Bung. Begitu, Bung, pemimpin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bung. Salam. Salam.